Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Saya percaya pada pagi hari ini Tuhan memberkati saudara dengan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dan bisa bersama-sama beribadah. Kita bisa bersama-sama menikmati berkat-berkat firman Tuhan dan perjamuan kudus Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan supaya kita semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita dan Tuhan pimpin kita melalui firman-Nya ini. Sebab seringkali orang tidak mengerti atau orang lupa mungkin bahwa ada hal-hal yang mudah tetapi juga ada hal-hal yang sulit. Ada hal-hal yang murah tapi juga ada hal-hal yang mahal. Kalau saudara berkata kepada saya bahwa Pak Andri, kalau nanti Pak Andri ulang tahun, saya akan membelikan untuk Pak Andri memberi hadiah sebuah mobil Jaguar gitu ya. Itu murah atau mahal? Murah karena cuma omongan. Kalau baru ngomong itu murah. Karena masih baru ngomong. Ngomong itu nggak ada uang yang harus dikeluarkan. Jadi ketika saudara berjanji seperti itu murah. Tapi ketika saudara mau memenuhi janji itu dan saudara benar-benar mau membelikan untuk saya sebuah mobil Jaguar, maka saudara perlu untuk berhitung dengan keuangan saudara karena itu adalah harga yang sangat mahal. Jadi ada hal-hal yang murah saja kalau kita ucapkan, tetapi ketika mau dilaksanakan itu mahal. Ada hal-hal yang mudah untuk diucapkan, tetapi ketika untuk dilakukan itu menjadi hal yang sulit. Di dalam perjanjian pernikahan, pemberkatan pernikahan, seringkali pasangan suami dan istri itu berjanji akan setia sehidup semati sampai maut memisahkan. Itu mudah diucapkan. Mudah sekali diucapkan, hanya mungkin nggak sampai 1 menit ya mengucapkan seperti itu. Tapi untuk menjalankannya di dalam pernikahan itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Sesuatu hal yang berat. Tetapi justru apa yang diucapkan itu adalah sesuatu yang harus dijalankan. Sebab tidak ada gunanya kita mengucapkan sesuatu dan kita tidak melakukannya. Itu hanya kata-kata kosong yang tidak ada artinya. Penting sekali kita mengucapkannya, tapi kita juga membuktikan, menjalankan dalam hidup kita. Ada satu hal yang juga seringkali kita lupakan. Yaitu sesuatu yang mudah diucapkan dan seringkali kita perlu sungguh-sungguh serius dalam menjalankannya. Adalah sesuatu yang dalam bahasa Arab disebut sebagai syahadat. Syahadat ini adalah pengakuan iman. Syahadat berasal dari kata syahidah, bahasa Arab. Artinya ia telah menyaksikan. Artinya ia telah memberikan kesaksian. Jadi pengakuan iman itu adalah memberikan kesaksian tentang iman yang ada di dalam diri kita. Iman yang di dalam diri kita masing-masing saudara mungkin tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tapi iman ini ketika diakui, ketika dilakukan pengakuan iman, syahadat, maka dia memberikan kesaksian tentang imannya. Dan banyak orang yang punya iman kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang punya iman kepada Allah, tetapi iman itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan dalam hidupnya sehari-hari. Sehingga kalau kita lihat di sini, dia sedang memberikan suatu kesaksian yang tidak benar. Karena sesungguhnya apa yang dia saksikan tidak ada di dalam perbuatannya sehari-hari. Sehingga penting di sini, kita mengakui iman kita dan kita mewujudkan iman kita dalam hidup kita sehari-hari. Saya mengajak kita semua membaca Roma 10, mari kita buka Roma 10. Roma 10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada satu hal yang ditekankan di sini, pada Roma 10 ayat 9 dan 10, adalah pasangan tentang
bagaimana pengakuan itu dengan iman yang di dalam hati. Memang yang terpenting adalah iman di dalam hati, itu dulu, punya iman di dalam hati. Tapi dibutuhkan juga sebuah pengakuan yang diucapkan oleh mulut sebagai kesaksian. Dikatakan di sini pada ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi perlu sekali kita mengakuinya dengan jelas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Diawali dengan apa yang kita katakan. Perkataan kita ini harusnya mencerminkan apa yang ada dalam isi hati kita. Kadang-kadang manusia banyak yang bertindak munafik. Tidak sebenarnya. Sehingga kata-kata yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Mari makan. Wah, maaf saya sudah kenyang. Terima kasih padahal si lapar. Dan hatinya bilang, iya pengen makan tapi malu, sungkan. Itu sering kali. Itu umum sekali. Tapi dalam hal ini kita perlu untuk mengakui iman yang ada di dalam hati kita. Mengapa perlu diakui? Bukankah Tuhan itu maha tahu? Tuhan sudah tahu tentang iman yang ada di hati kita. Tapi pengakuan yang kita lakukan itu akan didengar. Paling tidak oleh 3 telinga, paling tidak. Pertama adalah telinga kita sendiri. Kita perlu mendengarkan pengakuan tentang iman yang kita ucapkan dan itu merupakan hal yang kita dengar sendiri sehingga kita dapat setiap kali termotivasi untuk beriman kepada Tuhan. Kadang-kadang setan iblis membubarkan iman kita. Kita sudah beriman pada Tuhan, kita sudah yakin penuh bahwa kita akan berhasil karena pertolongan Tuhan, tapi setan iblis mengganggu akan iman yang ada dalam hati kita. Tapi kalau kita ucapkan, saya beriman pada Tuhan, hidup saya berada di dalam tangan Tuhan, kita ucapkan itu, maka kita dengar sendiri dan kita dimotivasi oleh perkataan kita untuk benar-benar beriman kepada Tuhan. Dan terus-menerus beriman kepada Tuhan. Kita seolah-olah mengingatkan diri kita sendiri, bahwa kita itu beriman kepada Tuhan. Telinga kedua adalah telinganya iblis, telinga setan. Sehingga setan dan iblis ditekan perannya di dalam kehidupan kita. Ketika setan dan iblis berusaha untuk berperan dalam kehidupan kita melalui kuasa kegelapan, setan dan iblis itu bukan masuk di dalam diri kita merasuki kita, bukan kita kerasukan, bukan. Tapi melalui kuasa kegelapan mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi hati kita. Maka ketika kita menyatakan iman kita kepada Tuhan, bahwa kita beriman pada Tuhan Yesus, maka pada saat itu setan dan iblis ditekan perannya. Dalam kuasa kegelapan yang saat itu mempengaruhi pikiran saudara, mempengaruhi hati saudara, ada keraguan besar di dalam hati saudara, tiba-tiba itu semua ditekan oleh apa? Oleh syahadat saudara, oleh pengakuan iman saudara. Dan yang ketiga adalah telinga orang lain. Kita perlu sekali mengatakan syahadat kita supaya orang lain itu dapat termotivasi untuk juga beriman hanya kepada Tuhan. Mungkin syahadat kita, pengakuan iman kita menjadi pertanyaan buat orang itu. Mungkin timbul pertanyaan di dalam hatinya dan dia tanyakan kepada kita. Mungkin dia malah mengeritik, malah dia menyudutkan syahadat atau pengakuan iman kita. Tidak masalah, itu justru baik. Berarti ada reaksi atas telinganya yang mendengarkan pengakuan iman kita. Kita bisa membawa mereka ke dalam pimpinan Tuhan. Memperkenalkan kepada Tuhan Yesus yang kita imani. Orang lain dapat termotivasi untuk beriman kepada Tuhan dengan mendengarkan syahadat kita. Tapi tidak ada gunanya kalau itu hanya ucapan. Jadi saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian bahwa syahadat ini, pengakuan iman ini bukan hanya perkataan. Perkataan itu mudah. Saya percaya pada Tuhan. Tapi apakah dalam hidup kita sehari-hari menunjukkan syahadat kita? Itu yang paling penting. Di dalam hidup kita sehari-hari menunjukkan bahwa kita beriman kepada Tuhan. Bahwa hidup kita itu benar-benar hanya terikat pada Tuhan. Atau kita terikat pada pikiran kita sendiri, terikat pada hawa nafsu kita sendiri, terikat pada kemauan ego kita sendiri. Kalau kita beriman sungguh-sungguh pada Tuhan, kelihatan dalam hidup kita sehari-hari. Bukan cuma ketika kita mau
makan terus kita berdoa dulu, bukan cuma itu. Bukan cuma kalau kita mau tidur kita berdoa dulu, bukan hanya itu. Tapi dalam sikap kita, dalam tutur kata kita, dalam pemikiran kita, di dalam keputusan yang kita ambil, semuanya terlihat bahwa orang ini sungguh-sungguh beriman hanya pada Tuhan. Ini adalah di dalam bahasa Arab tadi, syahidah, yaitu ia telah menyaksikan, memberikan kesaksian. Kita perlu memberi kesaksian ini kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Kita perlu memberi kesaksian ini kepada setan iblis. Kita perlu memberi kesaksian ini kepada orang lain. Kalau Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan katakan di sini dalam firman-Nya pada Roma 10 tadi, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Jadi antara mulut dan hati ini sama. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ada orang-orang yang tidak berani mengaku dengan mulutnya. Karena apa? Takut dikucilkan oleh keluarga. Takut diejek oleh teman sekantor. Takut ditertawai oleh mereka. Jadi mereka berpura-pura, berpalsu-palsu seolah-olah mereka ini adalah orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Kalau kita berpura-pura seolah-olah tidak percaya pada Tuhan Yesus hanya untuk memuaskan hati orang-orang di sekeliling kita. Ingat, kita sedang menyedihkan hati Tuhan. Bagaimana rasanya kalau saudara sebagai istri atau sebagai suami, saudara jalan pada suatu hari, jalan-jalan bersama, terus di tengah jalan tiba-tiba pasangan saudara menjauh dari saudara. Terus ketika ditanya, loh itu istri saudara? Bukan, saya nggak kenal. Gimana perasaan saudara? Itu suami saudara? Bukan, saya nggak kenal. Bagaimana perasaan saudara? Mungkin karena entah apa ya membuat orang ini menjauh dari pasangannya pada saat mungkin akan bertemu dengan orang lain. Ada sesuatu rahasia yang sedang dia sembunyikan. Saya nggak tahu. Apa dia malu dengan pasangannya? Malu dengan suaminya, malu dengan istrinya. Sehingga tidak mengakuinya. Bagaimana perasaan saudara? Bagaimana perasaan Allah ketika kita menganggap bahwa Allah itu bukanlah Allah kita. Kita tidak menuhankan Tuhan Yesus. Untuk kita tampilkan di depan semua orang bahwa kita adalah bukan penganut Tuhan Yesus. Bagaimana perasaan Tuhan Yesus? Kita perlu menyadari ini. Kita perlu ada syahadat, pengakuan iman. Dengan mulut, tapi juga dengan sikap hidup kita sehari-hari. Dengan mulut ini menyatakan sikap hidup kita sehari-hari, bukan dengan hati saja. Hati menggambarkan jiwa kita yang benar-benar beriman pada Tuhan. Ini harus dinyatakan dengan kenyataan sehari-hari. Dan di dalam kondisi saat ini, kehidupan kita di dunia ini sedang berada di dalam situasi yang sulit, yang tidak mudah. Kalau firman Tuhan minggu lalu menjelaskan kepada kita bahwa sedang ada seleksi akhir zaman. Saya harap saudara yang hari ini hadir di dalam ibadah ini dan minggu lalu tidak hadir di dalam ibadah di sini, saya harap saudara mendengarkan apa yang diuraikan pada khotbah minggu lalu yang hari ini ditayangkan di YouTube. Judulnya adalah Seleksi di Akhir Zaman. Perlu sekali saudara dengarkan itu. Bahkan saudara yang sudah pernah mendengarkan, mau mendengarkan lagi lebih baik lagi. Supaya kita sadar dan kita ingat bahwa terjadi seleksi di akhir zaman. Mau kita sadar, mau tidak sadar, mau kita akui, mau tidak kita akui, seleksi itu terjadi di akhir zaman. Dan ini adalah satu hal yang dahsyat, yang luar biasa. Bukan hanya masalah COVID, tapi masalah ekonomi. Bukan hanya masalah ekonomi, tapi masalah yang jauh lebih penting lagi, yaitu masalah keimanan. Bagaimana iman yang sudah tinggal sedikit, tinggal kecil, sudah rapuh di dalam hati. Lalu kita tidak berani mengucapkannya sebagai pengakuan iman. Kita tidak berani menyatakan iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu, cemas ini, cemas itu. Iman yang sudah rapuh ini sebentar lagi akan musnah, akan hilang. Dan saya ingatkan, orang yang kehilangan iman itu biasanya tidak kerasa. Kalau kehilangan dompet kerasa. Apalagi kehilangan handphone, wah lebih kerasa lagi.
Saudara, kalau diminta handphone sama dompet mendingan mana? Kalau diminta sama perampok di luar gitu, amit-amit ya. Kira-kira mau diberi apa ya? Dompet ya, SIM-nya udah mati, KTP ada di rumah, STNK ada di tempat kita pinjam uang itu. Jadi gimana ini ya? Gimana? Oh, STNK ada di polisi kemarin ya, ditilang sama polisi. Uang ya paling 2.000-an 2 lembar. Ya udahlah, dompet aja daripada HP. HP banyak data-data teman-teman. Kehilangan iman jauh lebih serius. Oleh sebab itu kita perlu hati-hati. Saya ajak saudara membaca Amsal 3, mari. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya apa? Artinya tidak boleh ada sebagian pun yang kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita perlu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita perlu percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita punya pengertian banyak. Kita punya informasi yang kita peroleh banyak. Itu menambah pengertian kita. Kita bukan orang bodoh, betul. Tapi jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bagaimana caranya supaya kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Bagaimana caranya supaya kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri? Ayat 6 katakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita perlu mengakui Tuhan yang kita percayai dalam semua bagian kehidupan kita. Mengakui Tuhan dengan mulut dan mengakui Tuhan dengan perbuatan tingkah laku kita. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Bagaimana seharusnya seorang yang beriman itu kepada Tuhan ketika berhadapan dengan situasi seperti ini? Itu sebabnya kita harus belajar pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghadapi banyak sekali peristiwa, banyak sekali tekanan, banyak sekali sanjungan, banyak sekali situasi yang ada dalam hidupnya. Bagaimana sih Tuhan Yesus menyikapi semua itu? Karena Tuhan Yesus adalah orang yang bersyahadat melalui perbuatannya. Melakukan pengakuan iman melalui apa yang menjadi tingkah lakunya. Syahadat sebetulnya bukan hanya sekedar kata-kata. Kita harus bersyahadat melalui perbuatan, tindakan, tingkah laku kita. Syahadat mudah diucapkan, sekali lagi. Tapi tidak mudah, membutuhkan korban untuk ketika kita melakukannya. Tidak murah, syahadat murah untuk diucapkan. Tapi tidak murah ketika kita mau melaksanakan syahadat itu. Harus ada pengorbanan dari ego kita. Tidak bisa saudara menyembah Tuhan sambil menyembah diri sendiri, tidak mungkin. Ego kita ini harus benar-benar ditekan habis supaya kita bisa menyembah Tuhan. Kalau tidak mungkin kita bisa percaya kepadanya dengan segenap hati. Mungkin ya, tidak layak kita menilai orang lain. Tapi kita bisa menilai diri kita sendiri. Adakah saya ini percaya kepada Tuhan dengan segenap hati saya? Adakah saya ini menyatakan iman saya melalui mulut saya? Adakah saya ini menyatakan iman saya melalui perbuatan saya? Sehingga orang bisa melihat, orang ini pasti Kristen. Karena tingkah lakunya, karena perbuatannya, karena perkataannya, karena sikapnya, semua. Pasti orang ini Kristen. Karena dia menyatakan, memberikan kesaksian, syahidah untuk orang-orang lain bahwa dirinya itu beriman pada Tuhan. Bandingkan juga dengan Yakobus 2. Yakobus 2 ayat 14 dan ayat 19 sampai 22. Yakobus 2 ayat 14 terlebih dahulu. Yakobus 2 ayat yang ke-14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan?
Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 19 sampai 22. Ayat 19 sampai dengan 22. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kalau kita lihat di sini, di dalam ayat 20 ditekankan, hai manusia yang bebal. Kenapa kok disebut bebal? Karena sudah berkali-kali diberitahu. Berkali-kali diberitahu masih begitu saja, masih begitu saja, masih begitu saja. Sehingga firman Tuhan seolah-olah masuk di dalam telinga, lalu hilang sebentar lagi. Tidak bersisa. Saudara boleh cek nanti sepulangnya dari ibadah ini. Saudara boleh cek diri sendiri. Masih ingat tidak apa yang difirman Tuhankan atau firman Tuhan pada ibadah ini? Tentang apa? Tekanannya di mana? Apa yang harus diperhatikan? Berkat Tuhan apa yang saudara dapat dari firman Tuhan ini? Ini bukan masalah daya ingat loh ya. Bukan masalah daya ingat. Ini masalah masuk tidak di dalam hati saudara. Sehingga dikatakan di sini pada ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saudara beriman pada Tuhan Yesus. Dan saudara katakan saudara ingin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi kenapa kok tidak bisa kunjung serupa dengan Tuhan Yesus? Karena itu hanya diucapkan. Tidak pernah dilakukan dalam perbuatan saudara. Tidak pernah saudara benar-benar mensejajarkan akan kehidupan Tuhan Yesus dengan kehidupan saudara. Lalu saudara mengubah hidup saudara supaya serupa dengan Tuhan Yesus. Merubah karakter saudara. Merubah sikap hidup saudara. Dikatakan di sini pada Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Apa gunanya kalau saya pakai kalimat yang lain? Jika seorang mengatakan bahwa ia memberikan syahadat tentang imannya, pengakuan tentang imannya, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Itu sebabnya tidak semua orang Kristen yang mengaku diri Kristen percaya Tuhan Yesus itu akan masuk surga. Ini ayatnya sangat jelas nih. Padahal dia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saudara mungkin akan membandingkan dengan kisah-kisah di mana Tuhan Yesus berhadapan dengan orang yang disembuhkannya. Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Betul. Imannya menyelamatkan dia karena dia sudah ada perbuatan iman. Kalau orang itu hanya beriman saja tapi dia tidak melakukan perbuatan iman, dia tidak menyampaikan pengakuan iman, dia tidak menyatakan iman dalam hidupnya sehari-hari, dia nanti kena seleksi akhir zaman. Kalau saudara sudah mendengarkan khotbah tentang seleksi akhir zaman, saudara akan mengerti betul. Surga bukan tempat main-main. Surga bukan tempat yang murahan. Saudara membaca sendiri ayat-ayatnya. Bukan saya yang mengarang. Ayat-ayatnya sudah baca sendiri. Makanya saya katakan dengarkan khotbah yang hari ini ditayangkan di YouTube. Tentang seleksi akhir zaman. Lalu dikatakan di sini pada ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik, bukan tidak baik, itu baik. Tetapi dikatakan setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kalau kita percaya kepada Allah yang esa, Allah yang tunggal, baik. Tapi setan-setan juga percaya. Dan setan-setan gemetar. Adakah setan-setan ini kelak akan masuk ke dalam surga? Karena setan-setan ini percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara percaya Yesus adalah anak Allah, baik.
Saudara percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan, bagus. Setan-setan juga percaya itu, malah setan-setan melihat ketika Yesus bangkit. Di kitab suci hanya disaksikan murid-murid yang melihat bagaimana Tuhan Yesus bangkit. Tapi sebetulnya setan-setan juga melihat. Karena kebangkitan Tuhan Yesus adalah fakta. Mereka percaya, tapi mereka tidak masuk surga. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan imannya itu. Kalau mereka melakukan imannya, mereka bertobat sungguh-sungguh. Hidupnya mau menjalankan firman Tuhan, tidak bersandar pada pikirannya sendiri. Maka Amsal tadi mengatakan, Tuhan yang akan meluruskan perjalanannya. Ayat berikutnya dikatakan di sana, ayat 21, bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Satu hal yang buruk efek dari COVID-19 adalah iman yang melemah. Iman yang melemah karena apa? Karena takut. Takut COVID. Dan saya beritahu pada saudara, virus corona bukan virus yang main-main. Virus yang sangat serius. Saya ulangi sekali lagi. Jangan menantang virus corona. Virus corona itu serius. Berbahaya sekali, jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng. Virus ini bermutasi dalam bentuknya yang lebih kuat, yang tidak lagi mampu dilawan oleh vaksin yang sudah sedang akan diberikan. Kenapa? Karena sudah mutasi. Dan mutasinya seperti apa? Tidak bisa diprediksi. Sehingga kita tidak bisa bikin vaksin sekarang ini. Ini vaksin ini kurang lebih nanti keluarnya misalnya ya 5 tahun lagi. Berarti virus ini akan bermutasi begini-begini. Tidak bisa diramalkan. Mutasinya akan seperti apa? Enggak bisa diramalkan. Lalu orang-orang yang harusnya semakin beriman kepada Tuhan, semakin kehilangan iman itu. Karena apa? Karena takut. Belum lagi kondisi keuangan. Perekonomian yang saat ini semakin parah. Lebih tidak berani lagi untuk melakukan tindakan-tindakan iman. Mulai berhitung dengan pikirannya sendiri. Hati-hati. Kalau kita percaya kepada Allah, maka kita harus berperilaku sebagai orang yang percaya kepada Allah. Ya, sekali lagi, kalau saudara percaya kepada Allah, saudara harus berperilaku sebagai orang yang percaya kepada Allah. Kalau saudara mengatakan saya mau menjaga protokol kesehatan, maka saudara harus berperilaku sebagai orang yang menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, menghindari kerumunan, jaga jarak. Kalau tidak perlu tidak keluar, cuci tangan, air mengalir, atau hand sanitizer. Itu saudara lakukan, kelihatan dari tingkah lakunya, orang ini menjaga protokol kesehatan. Tapi kalau sekarang saudara, saya menjaga protokol kesehatan, saya keluar, tidak pakai masker, saya uyel-uyelan di pasar dengan orang-orang lain yang juga tidak pakai masker, saya tidak mencuci tangan saya, tidak memakai hand sanitizer, saya pegang mata saya pegang mulut saya. Lalu saudara dengan beraninya saudara tidak menjaga jarak. Apa itu orang yang menjaga protokol kesehatan? Walaupun saudara gembar-gembor, saya menjaga protokol kesehatan, tapi perilaku saudara tidak seperti orang yang sedang menjaga protokol kesehatan. Kalau saudara percaya kepada Allah, maka seharusnya lah saudara itu berperilaku sebagai orang yang percaya kepada Allah. Saya ingin mengajak saudara memperhatikan syahadatnya umat Israel. Saudara kan kadang-kadang mendengar ya, 2 kalimat syahadat itu dari orang lainnya. Tapi syahadatnya umat Israel cuma 1. Dan syahadat kita juga cuma 1 sebetulnya. Yaitu seperti yang dikatakan oleh syahadat umat Israel ini.
pengakuan iman ini. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Syahadat umat Israel ini adalah Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, dengarlah hai Israel, itu dalam bahasa Ibraninya. Adonai Eloheinu, Tuhan itu Allah kita. Adonai Echad, Tuhan itu Esa. Mereka menyanyikan atau mengiramakan syahadat ini. Saya ingin menyanyikannya tapi saya tahu diri sehingga nanti takutnya tidak cocok. Jadi saya putarkan saja bagi saudara. Shema Israel. Dengarlah hai Israel, Shema Israel. Adonai. Adonai Eloheinu, Tuhan adalah Allah kita. Adonai Adonai Echad, Tuhan itu Esa. Itu adalah syahadat dari umat Israel. Bunyinya adalah seperti dikatakan di Ulangan 6 ayat 4. Dikatakan di sini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di dalam satu syahadat ini termaksud, tercantum di sana kesatuan Allah yang adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sehingga tidak tiga syahadatnya. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Allah Putra, aku percaya kepada Allah Roh Kudus, enggak. Tapi Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan dalam bahasa Inggrisnya kalau saudara membaca New International Version dikatakan Lord. Dan biasanya kata-kata Tuhan atau Lord ini juga menggambarkan tentang pribadi tunggal, Yahweh. Pribadi tunggal dari Yehova, Yahweh. Tuhan itu Allah kita. Tuhan, Lord itu, Yehova itu, Yahweh itu, atau dikatakan tadi sebagai Adonai. Allah kita. Allah itu dalam bahasa Inggrisnya di dalam New International Version dikatakan God. Elohim. Kenapa dikatakan dengan kata Elohim? Elohim ini hubungannya dengan kuasa. Jadi pribadi yang tunggal itu yang kuasa, yang lain tidak punya kuasa. Syahadat ini dimulai dengan kata Yehova atau Yahweh atau dengan tadi dikatakan dalam bahasa Ibraninya Adonai, dipanggil dengan Adonai. Dilanjutkan dengan Allah, dengan God. Adonai Eloheinu, Tuhan itu Allah kita. Apa artinya? Artinya pengakuan iman ini yaitu bahwa yang menguasai kita, karena tadi Allah, God, Elohim, berbicara tentang kuasa, yang menguasai kita adalah Allah, adalah Tuhan. Yang menguasai kita adalah Yahweh, yang menguasai kita adalah Yehova, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang disembah oleh Israel pada saat Israel lagi benar pikirannya. Karena seringkali Israel enggak benar pikirannya. Allah yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus sebagai Bapa. Pengakuan iman itu menyatakan bahwa yang menguasai kita, jadi kita tuh mengakui bahwa yang menguasai kita ketika kita berbicara Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Allah kita, berarti yang menguasai kita adalah Yehova, adalah Yahweh. Yang menguasai kita
bukan diri kita sendiri. Jadi ketika kita mengakui itu, kita mengakui bahwa Tuhan yang menguasai nasibku, Tuhan yang menguasai hidupku, Tuhan yang menguasai masa depanku, bukan diriku sendiri. Yang menguasai hidupku ini, nasibku, masa depanku, yang menguasai pribadiku ini bukan manusia. Saudara mungkin punya atasan yang begitu arogan, begitu kejam, begitu menguasai saudara. Atau mungkin ada manusia-manusia lain di dalam hidup saudara yang menguasai hidup saudara. Saudara harus katakan, Tuhan itu Allahku. Bukan bos itu Allahku. Bukan orang itu Allahku. Tuhan Allahku. Kita ucapkan itu dan kita lakukan, buktikan dalam hidup kita bahwa yang menguasai aku itu bukan manusia tapi Yehova, Yahweh, yaitu Adonai, Adonai, Eloheinu. Tuhan itu Allah kita. Yang menguasai kita itu Yehova, Yahweh, bukan berhala. Bukan berhala modern. Berhala modern yang namanya internet. Berhala modern yang namanya uang, berhala modern yang namanya posisi kedudukan kuasa dan sebagainya. Bukan itu yang menguasai hidupku. Itu syahadat. Itu pengakuan iman kita. Yang menguasai kita itu bukan iblis, bukan setan, bukan kuasa kegelapan. Yang menguasai kita adalah Yehova, Yahweh. Adonai Eloheinu. Tuhan itu Allah kita. Jadi untuk apa saudara takut pada setan iblis? Malam-malam kebangun saudara pengen ke toilet. Bangunin kanan kiri dulu soalnya toiletnya jauh di belakang. Gelap ngelewatin serangkaian pohon pisang. Takut. Saudara harusnya lalu katakan gini, Adonai Eloheinu. Tuhan itu Allahku. Allah kita. Jalan. Yang menguasai saudara itu Tuhan, bukan kuasa kegelapan setan iblis. Saudara takut ketika diancam oleh seseorang, awas ya, saya santet kamu. Mati kamu, saya santet nanti. Saudara takut, gak bisa tidur, gak bisa makan. Katakan syahadat saudara, Tuhan itu Allah kita, itu syahadat. Tuhan itu adalah Allahku. Artinya Yehova lah yang menguasai hidupku. Santet tidak mungkin bisa mengalahkan Yehova yang adalah yang maha kuasa. Harusnya begitu. Saudara takut dengan macam-macam hal yang dilakukan oleh kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan tidak bisa saudara bendung, tidak bisa saudara larang. Kuasa kegelapan jangan gangguin saya dong, nggak bisa. Tapi saudara perlu ucapkan kalimat syahadat saudara. Tuhan itu Allahku. Kuasa kegelapan dengar dan mereka gemetar pergi meninggalkan saudara. Saudara katakan itu, 3 telinga mendengar. 1, telinga saudara sendiri. 2, telinga setan iblis. 3, telinga orang lain. Jadi kalau saudara sedang putus asa, sedang takut, sedang cemas, sedang bingung, sedang kacau hidup saudara. Katakan syahadat saudara. Katakan, Tuhan itu Allahku. Ini Ulangan 6 ayat 4 ini. Ini penting sekali. Dengarlah hai orang Israel. Loh, tapi Pak Andri ini buat orang Israel. Pak Andri bukan buat saya loh. Saya ini orang Bandung loh. Orang Israel ini maksudnya adalah umat Tuhan. Israel. Orang-orang yang benar-benar menjadi umat pilihan Tuhan. Saudara dan saya gereja Tuhan ini adalah orang-orang Israel di mata Tuhan. Orang-orang umat Tuhan di mata Tuhan. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Tuhan itu Allah kita. Dan itu kekuatannya luar biasa. Bukan kekuatan dari manapun yang akan menguasai saudara dan saya. Tapi yang menguasai kita adalah hanya Yehova, Yahweh. Itu sebabnya ketika saudara memuji Tuhan,
Ketika saudara berdoa, saudara gemetar di hadapannya. Saudara takut kepadanya. Saudara menaruh hormat yang luar biasa. Penyembahan saudara akan menjadi luar biasa kalau saudara katakan dalam syahadat saudara, pengakuan iman saudara, Tuhan itu Allahku. Yang menguasai kita adalah Tuhan. Coba bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Daud pada Mazmur 31 ayat 15. Mazmur 31 ayat 15. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Dikatakan oleh Daud di sini, makanya Daud ini luar biasa ya. Dikatakan oleh Daud pada Mazmur 31 tadi, ayat 15. Tetapi kita nggak tahu orang lain. Daud itu bukannya cuek sama orang lain, bukan. Cuma Daud tidak tahu orang lain. Tidak tahu orang lain bagaimana kualitas rohaninya. Saudara juga tidak tahu orang lain bagaimana kualitas rohaninya. Saudara tidak tahu kualitas rohani suami saudara. Saudara tidak tahu kualitas rohani istri saudara, anak saudara. Orang-orang yang saudara dekat dengan hidup saudara. Saudara tidak tahu. Dan itu bukan urusan saudara. Kita tidak boleh menilai akan kualitas rohani orang lain. Tetapi kata Daud, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, jadi percaya itu sudah di dalam hati nih. Kepadamu aku percaya, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Terus aku berkata, diucapkan, Engkaulah Allahku. Engkaulah Allahku, Engkaulah kuasa yang menguasai aku. Itu Daud. Itu sebabnya Daud tidak gentar ketika berhadapan dengan Goliat yang menakutkan bagi Raja Saul dan orang-orang Israel. Raja Saul dan orang-orang Israel bukan orang kafir. Mereka percaya kepada Tuhan. Tapi mereka tidak bertingkah laku seperti orang percaya. Tingkah lakunya adalah seperti orang yang tidak punya Tuhan. Saudara jangan bertingkah laku seperti orang yang tidak punya Tuhan. Yang tidak punya Yehova, yang gak punya Yahweh, yang tidak punya yang maha kuasa, yang berada di pihak saudara. Padahal Tuhan Yesus sudah katakan Immanuel. Tuhan itu beserta dengan kita. Lalu penyertaan Tuhan bersama dengan kita ini kita abaikan. Kita anggap tidak ada. Kita anggap ini sesuatu yang tidak mempunyai kekuatan apapun. Apakah Tuhan tidak sedih diperlakukan seperti itu? Padahal Tuhan menyertai saudara dan saya. Dengan kuasanya. Kuasa yang dahsyat, kuasa yang luar biasa, kuasa yang mampu menciptakan dan menghancurkan bumi dan alam semesta. Sama seperti ketika saudara mungkin disertai oleh ayah saudara. Ayah saudara membawa uang 3 miliar di kantongnya. Saudara mau beli cakwe, kurang uangnya. Loh kok kurang uangnya? Papa saudara bilang gak usah khawatir, nih papa ada uangnya. Enggak. Uangnya apa itu. Uang monopoli, uang gak laku. Udah papa gak ada gunanya. Gak usah keluarkan uang. Gimana gak sedih ayah saudara? Padahal dia mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan yang luar biasa. Lebih daripada yang saudara butuhkan. Allah itu punya kemampuan lebih daripada yang kita butuhkan. Saudara butuh apa? Semua kebutuhan kita itu kecil buat Allah. Sangat kecil buat Allah. Lazarus yang mati, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tidak perlu pakai upacara adat. Tuhan Yesus tidak terus, ayo kita semua pakai pakaian adat. Kita menari-nari sambil mau bangkitkan Lazarus ini. Enggak, cuma katakan, hei Lazarus, keluar. Loh, Lazarus itu mati loh, 4 hari sudah dikubur. Berarti Allah ini adalah Allah yang dahsyat kekuasaannya. Masa kita menjadi orang yang kecil di tengah-tengah dunia yang COVID. COVID ini menakutkan. Saya katakan sekali lagi, COVID ini menakutkan. Tapi kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat.
Itu sebabnya kita perlu mengatakan dalam syahadat kita, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Tidak ada Tuhan yang lain. Esa itu berarti cuma satu, bukan cuma bicara soal Tritunggal atau Trinitas, bukan cuma bicara tentang itu, bukan cuma bicara tentang Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, bukan. Kalau dikatakan di sini Adonai Echad itu berarti tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain di luar Adonai. Karena dia satu-satunya. Tidak ada yang lain. Jadi jangan pernah mencari sesuatu yang lain di luar Adonai, di luar Yehova, di luar Yahweh, di luar Tuhan Yesus. Karena tidak ada. Kalau kita mau mengakui bahwa Tuhan ini Allah kita, Tuhan itu Esa, kita tuh mendapat kekuatan yang luar biasa loh. Langsung itu langsung. Oh kayak mantra Pak Andri. Bukan mantra sebetulnya. Tapi itu perkataan kuasa. Perkataan kuasa. Perkataan itu ada perkataan yang biasa-biasa saja. Tapi ada juga perkataan yang berkuasa. Dan ini perkataan kuasa. Perkataan kuasa yang menurunkan atau menghadirkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jadi ketika saudara takut, ketika saudara kecil hati, ketika saudara putus asa, ketika saudara khawatir, ketika saudara tertekan hidup saudara, saudara merasa seorang diri, saudara merasa tidak berdaya, saudara katakan Tuhan itu Allahku dan Tuhan itu Esa. Tuhan itu Allahku, Tuhanlah yang berkuasa atas aku, Yehova lah yang berkuasa atas aku, Yesuslah yang berkuasa atas aku. Dan tidak ada yang lain, Esa, tidak ada yang lain. Titus 1 ayat 15 dan 16. Titus 1 ayat 15 dan 16. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Sadar atau tidak sadar, sebetulnya kualitas kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh apa yang mendasari kehidupan kita. Yaitu apa yang memengaruhi roh kita. Sekali lagi, sadar atau tidak sadar, sebetulnya kualitas kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh apa yang mendasari kehidupan kita. Yaitu apa yang memengaruhi roh kita. Seperti dikatakan pada ayat 15. Bagi orang yang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang yang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi suci dan najis ini bukan dipengaruhi atau diberikan atau karena sesuatu hal di luar kita. Tapi suci dan najis ini adalah bagaimana atau apa yang mempengaruhi roh kita. Yang kita izinkan atau kita pilih untuk mempengaruhi roh kita. Untuk mendasari kehidupan kita. Kalau saudara tahu, saudara percaya sungguh-sungguh bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus untuk masuk dalam lahir yang baru, masuk dalam kehidupan yang baru. Dan saudara sedang menantikan janji Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan terwujud tentang surga. Maka saudara akan menjaga diri saudara untuk tetap suci. Setan iblis boleh menggoda saudara. Tapi saudara tidak akan jatuh. Kenapa? Karena saudara menyadari betul-betul. Saudara menaruh sesuatu yang mempengaruhi roh saudara. Yaitu saya adalah ketebusan Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan Yesus akan menjemput saya. Oleh sebab itu saya harus hidup suci. Makanya di sini apapun yang dilakukannya adalah bagian dari kesucian tadi. Sehingga percuma beriman pada Tuhan kalau kita tidak berperilaku sebagai orang yang beriman pada Tuhan. Beriman kepada Tuhan tapi perilakunya menyangkal Tuhan. Apa gunanya? Seperti dikatakan ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah. Tetapi dengan perbuatan mereka
mereka menyangkal dia. Ini terjadi pada gereja Tuhan, loh, pada orang-orang percaya, loh, pada orang-orang Kristen. Mengaku mengenal Yesus, tetapi di dalam perbuatan mereka menyangkal Yesus. Ini adalah hal yang sangat-sangat buruk. Mari kita coba buka Matius 26. Matius 26 ayat 34 dan 35. Matius 26 ayat 34 dan 35. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Apakah para murid dan Petrus berniat untuk menyangkal Yesus? Petrus dan para murid tidak berniat untuk menyangkal Yesus, tidak berencana untuk menyangkal Yesus. Apa artinya? Artinya mereka mau tetap bersyahadat sebagai murid Tuhan Yesus. Dikatakan di sini pada ayat yang tadi kita baca. Kata Petrus kepadanya, ayat 35. "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau." Itu niatnya. Itu yang direncanakan oleh Petrus. Semua murid yang lain pun gak mau ketinggalan. Berkata demikian juga. Mereka semua itu berniat untuk tetap bersyahadat sebagai murid Tuhan Yesus. Tapi kita tahu kisahnya. Kenyataannya yang mereka lakukan justru menyangkal syahadat mereka sendiri. Mereka justru menyangkal syahadat mereka sendiri. Kok saudara baca pada ayat 56 bagian akhir. Dikatakan di sana begini. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ngomong itu gampang, ngomong itu murah, pelaksanaannya yang mahal, pelaksanaan yang sulit. Ketika mereka berhadapan dengan tentara-tentara, mereka berhadapan dengan risiko besar. Tiba-tiba mereka menyangkali syahadat mereka sendiri. Ayat 74, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Siapa orang itu? Yesus. Aku tidak kenal. Padahal sebelumnya dia mau mati bagi Yesus. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ayat 75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Berani dia merevisi. Tadi saya salah ngomong. Sebetulnya saya kenal kok sama Yesus ini. Yesus ini Tuhan saya. Yesus ini Raja saya. Yesus ini Guru saya. Berani dia ngomong gitu? Enggak. Walaupun dia sudah sadar, dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dia koreksi kesalahan kata-katanya dia tadi yang menyangkal Yesus? Tidak. Dia sangkali syahadat itu. Saudara dan saya perlu bersyahadat. Mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita perlu mengatakan Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tapi jangan sampai menyangkali syahadat kita itu dalam hidup kita sehari-hari. Karena pikiran kita, perkataan kita, tingkah laku kita, sikap hati kita. Yang tiba-tiba tidak terlalu yakin bahwa benarkah Tuhan itu Allah kita. Benarkah Tuhan itu Esa? Tuhan Yesus memberkati kita, puji Tuhan.